Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami pada pembelajaran IPA kelas 9. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi listrik statis. Listrik statis adalah materi yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai salah satu contohnya adalah pada proses terjadinya petir. Mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami pada pembelajaran IPA kelas 9 semester 1. Bersama saya, Arista Indriawati dari MTS Negeri 1 Cilacap. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang listrik statis. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah kompetensi dasar 3.1. Yaitu mendeskripsikan muatan listrik untuk memahami gejala-gejala listrik statis serta kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan tujuan pembelajaran kali ini kita akan menjelaskan cara memberi muatan listrik pada suatu benda. Ya. Sebelumnya kita kenali dulu apa itu listrik statis. Listrik statis adalah berkumpulnya muatan listrik pada suatu benda. Dan teori atom merupakan teori yang mendasari tentang sifat-sifat muatan listrik. Atom merupakan bagian terkecil dari suatu benda. Atom terdiri atas inti atom. Atom juga terdiri atas kulit atom. Inti atom terdiri atas proton yang bermuatan positif dan neutron yang tidak bermuatan. Jadi kita lihat di sini ada atom. Kemudian bagian tengah itu adalah inti atom, kemudian inti atom itu tersusun atas neutron yang tidak bermuatan dan proton yang bermuatan positif. Selain itu, di tengah selain inti juga terdapat elektron yang bermuatan negatif, di mana dia bergerak mengelilingi anti atom pada kulit atom. Kita lihat ini. Ini adalah elektron yang terdapat pada kulit atom dan dia bergerak mengelilingi inti atom. Kemudian kita lihat contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Suatu benda yang tidak bermuatan itu dia bisa berubah menjadi bermuatan listrik karena diberi perlakuan tertentu. Nah, terjadinya muatan listrik itu yang kita katakan sebagai sebagai listrik statis. Berikut contoh perlakuan yang bisa dilakukan agar suatu benda yang tadinya tidak bermuatan listrik bisa menjadi bermuatan listrik. Yang pertama itu adalah peristiwa menggosok rambut dengan sisir plastik. Untuk mendapatkan listrik statis dapat dilakukan dengan cara menggosok. Saat kita menggosok sisir pada rambut, sejumlah atom di dalam rambut terganggu. Sejumlah elektron di dalam rambut terlepas dan berpindah ke sisir. Akibatnya, sisir memperoleh tambahan elektron dan sisir itu tidak lagi netral karena dia mendapat tambahan elektron yang banyak sehingga sisir tadi menjadi bermuatan negatif. Rambut akan kehilangan elektron sehingga rambut itu menjadi bermuatan positif. Sehingga apabila sisir tadi kita dekatkan dengan kertas kecil-kecil, maka kertas itu bisa menempel. Itu membuktikan bahwa sisir plastik tadi sudah tidak lagi netral, tetapi menjadi bermuatan negatif. Ya, bagaimana suatu benda yang bermuatan listrik apabila didekatkan dengan benda lain yang sama-sama bermuatan listrik? Benda yang bermuatan listrik akan menghasilkan medan listrik. Medan listrik adalah ruang di sekitar muatan listrik yang mengalami gaya elektrostatik. Benda yang bermuatan positif, medan listriknya digambarkan arahnya keluar dari benda tersebut. Apabila dua benda bermuatan positif didekatkan, medan listriknya sama-sama arahnya keluar dari masing-masing benda itu. Akibatnya, kedua benda itu akan saling tolak. Benda yang bermuatan listrik negatif, medan listriknya digambarkan arahnya masuk ke benda tersebut. Apabila dua buah benda yang bermuatan negatif didekatkan,
Medan listriknya sama-sama arahnya masuk ke masing-masing benda. Itulah sebabnya, kenapa dua buah benda yang bermuatan negatif didekatkan akan saling tolak. Sekarang, bagaimana jika benda yang bermuatan positif dan bermuatan negatif didekatkan? Karena medan listrik benda yang bermuatan positif mengarah keluar, sedangkan medan listrik benda yang bermuatan negatif mengarah menuju benda, akibatnya kedua benda tersebut akan saling tarik. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat percobaan untuk membuktikan bahwa suatu benda yang tadinya tidak bermuatan apabila diberi perlakuan khusus dengan cara digosok-gosok, maka benda tadi bisa berubah menjadi bermuatan listrik. Sebagai contoh di sini ada sedotan. Tadinya dia sama sekali tidak bermuatan ya, karena didekatkan dia tidak terpengaruh, artinya dia diam saja. Bagaimana kalau sedotan ini kita gosok-gosok dengan menggunakan kertas tisu? Ya, kita letakkan di sini. Kemudian kita dekatkan dengan sedotan yang lainnya tadi. Ternyata di sini sedotan itu bisa berputar, karena di sini sedotan yang tadinya tidak bermuatan apabila digosok-gosok dengan kain tisu atau kertas tisu, ternyata dia bisa berubah menjadi bermuatan listrik. Karena sedotan muatannya sejenis, maka apabila didekatkan dia tolak menolak. Di sini didekatkan dia nggak mau, dia akan lari berputar-putar. Nah, apabila didekatkan dia akan terus menolak. Karena di sini benda tadi sudah bermuatan sejenis atau tolak menolak. Ya. Selanjutnya, mari kita saksikan video pembelajaran tatap muka tentang materi listrik statis yang ada di kelas. Ini adalah listrik statis. Ya. Apa kira-kira listrik yang bisa kita amati dalam kehidupan sehari-hari? Apa? Mesin cuci. Iya, itu pakai aliran listrik ya. Tapi listriknya itu nanti listrik dinamis ya. Nah, ini sore-sore hujan gitu kan. Kemudian ada petir. Dia. Itu kira-kira listrik bukan? Listrik ya. Petir tadi ternyata juga merupakan salah satu contoh bahwa di situ terjadi perpindahan muatan listrik. Mempelajari tentang listrik statis tujuannya untuk apa? Bagaimana cara membuat benda yang tadinya tidak bermuatan listrik menjadi bermuatan listrik. Bisa dipahami ya tujuannya ya? Kenapa? Yang tadi sudah yang anak pertama. Apa yang terjadi? Dipakai. Jadi kalau kalian dulu ini dulu yang praktek kamu dulu. Iya kan sudah jadi. Karena sama-sama bisa menjadi bermuatan jika diberi perlakuan tertentu. Tadi digosok dengan kalau sejenis dia akan tolak menolak. Kalau muatan yang tidak sejenis bisa tarik menarik. Gitu ya. Kebijakan soalnya hanya sedikit, hanya 5, jadi tolong diselesaikan dulu. Diberi nama, setelah itu dikumpulkan. GPL dan